Sejahtera kita semua. Sedikit pun pernah untuk menyentuh narkoba. Nanti akan disampaikan oleh Restoran penguasaan kebangsaan. Ini cita-cita Indonesia melindungi sejahtera cerdas tertib. Ya, kami tentu dari BNN ingin melindungi seluruh bangsa Indonesia dari bahaya narkotika. Kemarin kita pada saat COVID, Kementerian Kesehatan melindungi seluruh bangsa Indonesia dari bahaya COVID. Ya, begitu Menteri Kesehatan bilang pakai masker, semua pakai masker. Nah, itu yang sehat. Kita lihat bebas narkoba? Yes. Narkoba? No. Bebas narkoba? Yes. Nabi Adam begitu dulu. Iya. Nabi Adam dulu begitu. Tapi karena kasak kusuknya, gasak geseknya iblis, sampai kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya berasal dari kampus Universitas Mustopo beragama. Jadi kami salam begitu selalu komplit di dunia. Jadi kalau kampus beragama tujuan. Dan satu hal lagi teman-teman sekalian, kalau tadi kita coba ya menyimak bagian. Terima kasih. Saya Edi dari Federasi Anti Narkotika Nasional. Tadi kayaknya belum ada yang pantun ya. Nah, ini perlu pantun ini ya Pak Joko. Pergi ke Surabaya naik kereta. Kurang kenceng cakepnya. Jangan lupa mampir ke Ambarawa. Generasi muda bukan pemakai narkoba. Generasi muda karena prestasinya. Tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Joko dan narasumber yang lain, Bapak Ibu penggiat anti narkotika, adik-adik pelajar. Mungkin sini saya lebih ke sharing aja Bu ya. Pada prinsipnya masalah narkoba ini ada dua hal. Pertama penindakan, kedua pencegahan. Jadi itu aja. Yang lain teori-teori itu hanya untuk mengimbangi harga. Dua hal ini sebagai leading sektornya adalah negara. Melalui instrumen-instrumen yang sudah dibentuk. Ya salah satunya BNN, ada polisi, ada itu instrumen untuk bagaimana negara menciptakan penindakan dan pencegahan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang paling prinsip. Dalam hal penindakan, di sini perlu aturan yang tegas. Bagaimana negara bisa menindak pengguna sebagai narkoba dengan hukum yang tepat. Harus ada aturan yang jelas dulu. Ini baru ada penindakan. Instrumen kedua adalah pemberian pencegahan. Pencegahan ini lebih soft ya, tapi dia harus dilalui dengan penindakan itu tadi. Ini semua butuh instrumen yang tegas dan aturan regulasi yang jelas. Bagaimana Undang-Undang 35 akan direvisi? Berarti di situ banyak kekurangan. Bagaimana pemerintah DKI Jakarta bisa bergerak tanpa adanya perda tentang narkotika? Undang-Undang narkotika itu tahun 2009, sudah berapa tahun, tapi kenapa DKI belum punya perda? Bagaimana mau berbuat? Regulasinya itu Pak. Hierarki undang-undang itu adalah Undang-Undang 45 sampai itu namanya peraturan lurah. Ini perda nggak ada. Maaf saya Pak Joko. Pak Joko gimana memaksimal bekerja? Sebagai BNP provinsi kalau regulasinya belum jelas, bahkan regulasi yang mendukung untuk Mas Joko bergerak tidak ada. Jangan bicara teori, bicara praktek. Bagaimana BNP bisa bergerak kalau tidak ada anggaran? Ya nggak Pak Joko? Ya. Ayo pendampingan narkoba ini. Bagaimana BNP provinsi bisa bergerak dan keras? Tidak ada anggaran. Anggaran dari mana? Salah satunya dari DPRD.
sebagai fungsi legislasi, sebagai fungsi budgeting. Coba tanya, kenapa BNN tidak subsidiasi? Nggak ada anggarannya Pak. Halo. Kenapa kota nggak perlu? Nggak ada anggarannya Pak. Lah, ini persoalan besar loh, persoalan dunia, persoalan negara. Tuh. Tuh. Ini saya minta ya ke teman-teman penggiat narkoba. Setelah DPRD yang baru, penggiat-penggiat ini harus mendorong DPRD membuat perda tentang narkotika di Jakarta. Ya Bu ya. Gini Bu, jangan dibatasi. Karena diskusi itu kalau dibatasi tidak akan nyampe kepada tujuan utamanya. Tuh. Jadi gini Bu, ya teman-teman penggerak ya, ini kita mungkin akan berkoalisi. Kita bagaimana nanti mendorong DPRD dan Provinsi Jakarta untuk membuat perda tentang narkotika DKI Jakarta. Mungkin DKI Jakarta nanti bukan DKI lagi. Ini saya kasihan loh sama PRD provinsi. Mas Joko kasihan. Ada teman-teman kenapa nggak sekolah? Kenapa Mas Joko nggak ke wilayah? Nggak ada duitnya. DPRD DKI tidak menyiapkan, dia punya anggaran nasional APBN. Coba kalau DPRD DKI menganggarkan ke Mas Joko untuk pencegahannya DKI ini ada 10 miliar, bisa sampai ke RT. Mudah-mudahan teman-teman penggerak nanti bukan hanya kita bergerak di bawah, kita ke DPRD, kita ke provinsi, kita tekan bawah. Perda tentang narkotika Jakarta harus segera dilaksanakan dan harus disahkan. Senang Pak, saya bicara aktivis Pak. Nah ini bicara aktivis Pak ya. Nah Pak Umar ini bicara aktivis, saya senang aktivis. Bagaimana strategi kita? Saya dapat masukan, Bang Edi, tolong dong nanti ke DPRD dulu. Siap. Ya nanti kita akan usulkan. Jadi begitu Pak. Pada prinsipnya kalau saya bukan pertanyaan teori, prakteknya adalah penindakan dan penindakan pencegahan harus jalan. Seharusnya harus jalan karena ada aturan regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas harus dekat dengan keadilan yang sama, tidak ada membeda-bedakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada saya. Tadi beliau sampaikan terkait perda itu DKI ya sudah 7 tahun, perdanya mentok-mentok lagi. Baru lalu saya cek perda saya di samping mana. Alhamdulillah perdanya di-drop lagi kami. Iya. Jadi di perda itu sebetulnya landasan hukum ya buat masyarakat Jakarta untuk kita bisa berbuat terhadap kota kita. Salah satu yang dimasukkan di dalam perda itu adalah peran serta masyarakat tadi. Bang Edi dan teman-teman ke depan kalau perdanya sudah muncul, kami pun kewalahan untuk bisa hadir di kegiatan-kegiatan di wilayah. Karena di situ ada kewajiban. Contoh yang paling kecil adalah kelurahan paling wajib untuk menyelenggarakan kegiatan pencegahan narkotika. Kami nggak bisa ya teman-teman penggiat ini lah yang akan hadir. Karena di kelurahan Jakarta